Shalom Bapak Ibu. Investasi ilahi yang menuai saham kekekalan ini. Manusia modern hidup di dunia investasi Bapak Ibu. Ada yang menanam uang di emas, ada yang membeli tanah, ada yang berburu kripto, ada yang memonitor grafik saham setiap pagi. Sedikit garis merah membuat gelisah. Sedikit garis hijau membuat hati berbunga, Bapak Ibu. Candlestick naik turun, hati manusia pun meloncat ke atas dan ke bawah ya. Sebab manusia selalu takut kehilangan masa depan. Tetapi ada sebuah pertanyaan besar yang jarang ditanyakan Bapak Ibu. Bagaimana jika engkau kaya di bumi tetapi bangkrut di kekekalan ini? Sebab dunia mengajarkan cara memperbesar rekening, tetapi Kristus mengajarkan cara memperbesar hidup, Bapak Ibu. Dunia mengajar manusia menabung untuk hari tua, tetapi Injil mengajar manusia menabung untuk kekekalan ini. Dan malam ini kita akan berbicara tentang sebuah misteri rohani, yaitu investasi ilahi yang menuai saham kekekalan. Bukan investasi yang dicatat di bursa dunia ini Bapak Ibu ya, tetapi investasi yang dicatat oleh sorga. Bukan keuntungan sementara ini, tetapi dividen kekal Bapak Ibu. Bukan saham perusahaan fana, tetapi bagian dari kerajaan Allah Bapak Ibu. Nah, mari kita mulai Bapak Ibu. Dunia ini adalah pasar yang sementara Bapak Ibu. Lihat dunia. Semua sedang berlomba menumpuk sesuatu. Lebih banyak uang, lebih banyak pengaruh, lebih banyak pujian, lebih banyak pengikut. Tetapi Alkitab berkata, karena kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 1 Timotius 6 ayat 7 Bapak Ibu. Kuburan adalah tempat yang paling jujur di bumi Bapak Ibu. Di sana raja dan pengemis sama-sama diam. Tidak ada rekening bank di liang lahat. Tidak ada mobil mewah di dalam peti mati. Tidak ada jabatan di balik batu nisan Bapak Ibu. Dan semua saham dunia akhirnya berhenti diperdagangkan di sana. Tetapi ada satu investasi yang tidak pernah runtuh, yaitu investasi kerajaan Allah Bapak Ibu. Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Matius 6 ayat 19-20. Perhatikan. Kristus tidak melarang memiliki sesuatu. Ia memperingatkan supaya jangan diperbudak oleh sesuatu itu. Karena di mana hartamu berada, hati-hati, disitulah hatimu tinggal. Nah, satu hal mesti dimengerti. Allah adalah penabur kekekalan. Sebelum manusia berhenti berinvestasi, Allah terlebih dahulu adalah sang penabur agung. Ia menanam terang di tengah gelap. Ia menanam taman di Eden. Ia menanam nabi di zaman kekacauan. Ia menanam kasih di hati manusia. Dan puncaknya, ia menanam anaknya sendiri ke dalam tanah penderitaan, Bapak Ibu. Salib adalah investasi terbesar sorga. Ketika Yesus Kristus disalibkan, dunia mengira sorga kalah. Tetapi Allah sedang menabur benih di kekekalan. Yesus berkata, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Oh, lihatlah misteri kerajaan Allah. Dunia berkata, pegang erat supaya tidak rugi. Tetapi Tuhan berkata, taburkanlah. Dunia berkata, simpan untuk dirimu. Tetapi Tuhan berkata, berikanlah.
Dunia berkata, amankan hidupmu. Tetapi Kristus berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini, Bapak Ibu, ada satu mata uang yang tidak pernah goyah, yaitu mata uang sorgawi, Bapak Ibu, yang namanya kasih. Ini di bumi mata uang adalah uang, tetapi di sorga mata uang adalah kasih, Bapak Ibu. Setiap kali engkau mengampuni, engkau sedang berinvestasi di dalam kekekalan. Setiap kali engkau menolong orang yang miskin, sorga mencatatnya. Dan setiap kali air mata doa seorang ibu, setiap pelayanan tersembunyi, setiap roti yang dibagikan kepada orang lapar, tidak pernah hilang. Manusia mungkin lupa, tetapi sorga tidak pernah lupa, Bapak Ibu. Ada orang yang merasa hidupnya itu kecil karena tidak terkenal. Tapi dengar, kerajaan Allah tidak mengukur besar kecilnya panggung. Kerajaan Allah itu mengukur kedalaman kasih, Bapak Ibu. Coba lihat, janda miskin yang memberi 2 peser. Dipuji Kristus lebih daripada orang kaya. Mengapa? Karena Tuhan melihat hati, bukan nilai nominal. Bukankah ini luar biasa? Dunia menghitung angka, Tuhan menghitung kasih, Bapak Ibu. Satu hal harus diingat, saham kekekalan tidak pernah crash, Bapak Ibu. Pasar dunia bisa runtuh, ekonomi bisa hancur, inflasi bisa melahap tabungan, kerajaan bisa jatuh, tetapi investasi di dalam Tuhan tidak pernah bangkrut. Nabi Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Habakuk 3 ayat 17-18. Mengapa, Bapak Ibu? Karena sukacitanya tidak ditanam di dunia yang sementara, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen gelisah karena mereka itu menaruh seluruh harapan pada bumi. Padahal bumi hanyalah terminal sementara. Kita ini musafir loh. Dan orang bijak tidak akan membangun rumah kekal di terminal, itu loh masalahnya. Investasi yang tidak kelihatan. Masalah manusia modern adalah ini. Mereka hanya percaya pada apa yang terlihat. Tetapi iman bekerja di dalam dunia yang tidak terlihat. Doa adalah investasi yang tidak terlihat. Kekudusan adalah investasi yang tidak terlihat. Kesetiaan adalah investasi yang tidak terlihat. Mendidik anak di dalam takut akan Tuhan adalah investasi yang tidak terlihat. Menolak dosa ketika tidak ada orang melihat adalah investasi yang tidak terlihat. Dan justru investasi tersembunyi itulah yang menghasilkan panen kekal, Bapak Ibu. Alkitab berkata, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 4, Bapak Ibu. Oh gereja, jangan ukur hidup itu hanya dari hasil instan ya. Petani tidak marah karena benih itu belum jadi pohon dalam sehari, Bapak Ibu. Demikian juga Allah. Kadang sorga bekerja diam-diam di bawah tanah kehidupanmu. Ini. Banyak orang menjual kekekalan demi kenikmatan sesaat. Coba lihat Esau. Ia menjual hak kesulungannya demi semangkuk kacang merah. Betapa tragisnya loh Bapak Ibu. Warisan rohani ditukar dengan rasa lapar sesaat. Dan hari ini banyak orang melakukan hal yang sama. Mereka menjual integritas demi uang. Menjual kekudusan demi nafsu. Menjual panggilan demi popularitas. Menjual jiwa demi kenyamanan. Tetapi Kristus bertanya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Markus 8:36. Pertanyaan ini mengguncang kekekalan, Bapak Ibu ya. Apa gunanya terkenal, tetapi jauh dari Tuhan? Apa gunanya kaya, tetapi miskin roh? Apa gunanya dipuji manusia, tetapi tidak dikenal sorga? Itu loh. Saya kasih satu tip Bapak Ibu. Kristus adalah saham kekal yang tidak pernah merugi. Ingat baik-baik itu. Segala sesuatu di bumi itu memiliki risiko ya.
Tidak ada satu pribadi yang tidak pernah gagal. Ada satu saja yang tidak pernah gagal, yaitu Kristus, Bapak Ibu. Menaruh hidup kepadanya itu bukan perjudian. Itulah kepastian yang kekal. Rasul Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi 1:21. Dunia tidak mengerti kalimat ini, Bapak Ibu ya. Bagaimana kematian itu bisa menjadi keuntungan? Karena Paulus telah memindahkan investasinya ke surga. Ini jawabannya. Hatinya sudah tertambat pada Kristus, dan orang yang hidup di dalam Kristus tidak pernah benar-benar rugi. Bahkan penderitaan pun menjadi benih dari kemuliaan, Bapak Ibu. Nah, mau tunggu apa lagi? Ini saatnya, Bapak Ibu ya. Bursa surgawi, ini saat ini sedang dibuka, Bapak Ibu. Bayangkan ya secara profetis ya, ada sebuah bursa surgawi, malaikat-malaikat memperhatikan ya, dan setiap hari manusia sedang membeli sesuatu dengan hidup mereka ya. Ada yang membeli kesombongan, ada yang membeli dosa, ada yang membeli popularitas, tetapi sedikit orang membeli kekekalan, Bapak Ibu. Sedikit orang menahan hidup mereka dalam kerajaan Allah. Sedikit orang rela berkata, "Tuhan, seluruh hidupku milikmu." Hampir jarang, Bapak Ibu. Padahal hanya apa yang ditabur di dalam Tuhan yang akan tetap hidup saat dunia ini terbakar, Bapak Ibu. Tunggu, Bapak Ibu. Panen terakhir akan datang. Suatu hari, lonceng kekekalan akan berbunyi. Langit dan bumi akan berlalu, dan semua manusia yang berdiri di hadapan tahta Allah pada hari itu, gelar dunia itu tidak penting lagi, Bapak Ibu. Yang penting adalah apakah hidupmu menghasilkan buah yang kekal? Apakah engkau mengasihi? Apakah engkau setia? Apakah engkau mengenal Kristus? Banyak orang ingin masuk surga sambil tetap mencintai dunia. Tetapi hati tidak bisa berakar kepada dua kerajaan sekaligus, Bapak Ibu. Menanam hidup di tangan Tuhan itu penting, Bapak Ibu. Mungkin hari ini hidupmu terasa kecil ya. Pelayananmu tersembunyi, doamu sunyi, air matamu tidak dilihat siapa-siapa. Tapi dengar, tidak ada investasi rohani yang sia-sia. Setiap langkah iman, setiap pengorbanan demi Kristus, setiap kesetiaan kecil adalah saham kekekalan, Bapak Ibu. Dan suatu hari nanti, ketika dunia lenyap seperti kabut pagi, engkau akan melihat bahwa semua yang ditanam di dalam Kristus tidak pernah hilang. Itu. Sebab Allah bukan pemberi janji palsu. Ia adalah Tuhan panen kekal. Dan mereka yang menanam hidupnya di tangan Kristus akan menuai kemuliaan yang tidak dapat binasa. Semoga Tuhan memberkati. Amin.